Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk saudara. Ada sukacita? Mari kita buka Alkitab. 1 Tawarik pasal 14. Haleluya. 1 Tawarik pasal yang ke-14. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Bertanyalah Daud kepada Allah. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11, keras, 2, 3. Lalu majulah ia ke Baal Perasim. Dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Baal Perasim adalah tempat Allah melakukan kemenangan. Amin. Jadi Baal Perasim adalah terobosan. Katakan terobosan. Saya percaya hari-hari ini saudara, musuh iblis, musuh kedagingan, musuh diri sendiri sedang merajalela begitu kuat hari-hari ini. Tetapi ingat Tuhan katakan, musuh itu telah kuserahkan kepadamu. Amin. Musuh itu telah kuserahkan kepadamu. Kunci untuk mengalami pintu terobosan. Kunci untuk mengalami pintu terobosan. Tampil dan maju. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tampil dan maju. Ada amin? Ketika Daud mendengar musuh tersebut, Daud tidak mundur. Perhatikan, Daud maju. Ternyata majunya Daud bukan asal-asalan. Majunya Daud bukan ngotot, bukan nekat. Tapi justru Daud maju, pertama Daud maju bertanya kepada Tuhan. Ada amin? Daud maju bertanya kepada Tuhan. Ada amin. Saya percaya di tempat ini, ya, dari tahun yang lalu sampai hari ini ada ibadah offline. Saya percaya. Kenapa? Karena maju, bukan mundur. Tapi maju itu bertanya pada Tuhan. Nah, apa hasilnya bertanya pada Tuhan? Ya ini seperti ini, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, suhu tubuh, dan lain-lain. Ada amin? Dan ini bagian kita, ini hikmat. Ketika Daud maju dan Daud bertanya kepada Tuhan, haleluya. Daud bilang, Tuhan bolehkah aku maju menyerang musuh bangsa Filistin? Apa yang dikatakan Tuhan kepada Daud? Majulah. Karena musuh itu sudah diserahkan kepadamu. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Oh puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, terobosan itu adalah anugerah Allah. Terobosan itu artinya Tuhan sudah menyediakan. Bagian kita jangan mundur. Amin. Tampil dan maju artinya jangan noleh lagi ke belakang. Tampil dan maju tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Tapi kita maju bukan nekat. Kita maju, kita tanya Tuhan. Ada amin? Dan ketika Tuhan bilang, sudah maju saja. Maka kemenangan diraih oleh Daud. Saudara, lawan kata dari terobosan adalah stagnasi. Bayangkan sudah stuck, nggak ada nasi lagi. Ya, stagnasi artinya area hidupnya hanya terputar-putar di situ. Ya,
terputar-putar di ketakutan, terputar-putar di kekecewaan, terputar-putar di keterbatasan, terputar-putar di masalah, terputar-putar di kenyataan. Lama-kelamaan tingkat kefrustrasian meningkat. Ujung-ujungnya mundur. Itu orang yang alami stagnasi. Hidupnya diibaratkan seperti katak di bawah tempurung. Nggak tahu mau buat apa. Maju kena, mundur kena. Udah kayak kasino ya. Nggak tahu mau buat apa. Bukankah hari-hari ini kita lihat kondisinya seperti itu. Nggak tahu lagi mau buat apa. Tingkat stres, tingkat frustasi. Nggak tahu lagi mau buat apa. Tapi kita bersyukur ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kita adalah anak-anak Tuhan, selalu ada solusi dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar sama Tuhan. Karena itu hari-hari ini, mari. Jangan kita terus hidup ya seperti keadaan yang tadi stagnasi itu. Itu ibarat yang kedua seperti bangsa Israel. Apa yang kurang dari bangsa Israel? Mereka sudah banyak alami mujizat selama di Mesir. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka di padang gurun, mereka alami yang disebut stagnasi. Diputar-putar. Nggak lama sih 40 tahun. Ya kan? Putar sana, putar sini. Lihat. Ya, frustrasi kan? Sungut-sungut. Kecewa. Berontak sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, padahal janji Tuhan, mereka masuk Kanaan. Apa yang terjadi? Karena kondisi di padang gurun ini, mereka stagnasi. Mereka terputar-putar. Akhirnya apa? Alkitab catat. Generasi yang dari Mesir itu mati semua di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang satu generasi dengan mereka yang masuk Kanaan. Ada amin saudara. Dan yang masuk Kanaan adalah generasi yang kedua. Generasi yang lahir di padang gurun. Ya, dan generasi inilah yang melihat tembok. Generasi inilah yang melihat manusia raksasa. Generasi inilah yang melihat musuh-musuh. Tetapi apa? Mereka belajar dari nenek moyang mereka. Mereka belajar dari generasi yang dari Mesir. Itu apa? Stagnasi tadi. Ya, berontak, sungut-sungut, ketakutan. Itu dampak dari stagnasi. Dan apa yang terjadi? Mereka lihat benteng Yeriko. Mereka tidak mundur. Tiap hari. Tiap hari mereka maju. Betul saudara? Tiap hari mereka maju. Bahkan lebih lagi tidak pernah mundur. Terus maju. Bahkan di hari yang ke-7. Bayangkan 7 kali mereka putar. Dan puji Tuhan. Benteng Yeriko hancur. Sehingga apa? Pintu terobosan terjadi. Sejak benteng Yeriko hancur. Itulah kemenangan yang pertama. Seterusnya mereka mengalami kemenangan. Ada sungai Yordan yang lagi meluap. Mereka maju. Mereka menyeberang. Dan apa yang terjadi? Air itu menjadi kering. Terus menerus dari satu musuh. Terus menerus orang-orang yang menguasai Kanaan. Semuanya dikalahkan. Mereka tampil dan maju. Sejak apa? Menghancurkan stagnasi. Amin. Ini pesan yang kuat yang Tuhan taruh di hati saya. Hari-hari ini. Di tengah pandemi ini. Ini benteng Yeriko. Betul. Ini kondisi yang membuat bagaimana ini. Mundur atau maju. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Kita maju bukan nekat. Amin. Kita maju karena Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita maju karena Tuhan yang bilang maju. Oh haleluya. Kunci untuk mengalami pintu terobosan. Kita mematahkan stagnasi. Yang terputar-putar, berapa banyak orang Kristen sedang mengalami tingkat kefrustrasian. Tingkat kekecewaan, nggak tahu lagi mau buat apa. Ya, saya simpati mengerti keadaan apa yang terjadi bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Ya, nggak tahu lagi mau ibadah bagaimana, mau buat bagaimana. Tingkat ekonomi, kondisi ekonomi, dan seterusnya. Itu Tuhan izinkan. Tapi tidak kebetulan saudara datang hari ini. Amin. Tidak kebetulan. Tuhan inginkan tampil dan maju. Jangan noleh ke belakang. Kita percaya kita maju bukan nekat. Kita maju karena kita tanya Tuhan.
Dan Tuhan katakan majulah. Maka apa? Pintu terobosan terjadi. Ya, Baal Perasim itu artinya apa? Terobosan. Ya, Allah menerobos seperti air menerobos. Tuhan sudah menyediakan pintu mujizat atas kita. Tuhan sudah menyediakan pintu berkat, pintu kesembuhan. Amin. Pintu pemulihan. Tetapi yang Tuhan mau jangan tinggal diam. Tapi Tuhan bilang maju. Artinya apa? Miliki keberanian roh. Ya, untuk apa? Untuk maju. Untuk menerima apa yang Allah sudah sediakan bagi kita. Ada sukacita? Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, yang pertama untuk kita belajar di sini, ya, seperti apa yang dimaksudkan dengan tampil dan maju. Mari kita buka 1 Samuel 17. Haleluya. 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Amin. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Seperti apa tampil dan maju? Seperti yang pertama, seperti Daud. Ya, seperti Daud melawan Goliat. Ada amin? Ya. Saudara, ketika tentara Israel lihat Goliat, apa respon mereka? Mundur, betul? Mundur. Ketakutan. Bukankah hari-hari ini Goliat sedang merajalela di mana-mana? Goliat masalah, betul ya? Goliat ekonomi. Goliat sakit penyakit. Dan lain-lain. Bahkan banyak orang Kristen mengalami masa-masa itu. Diizinkan Tuhan. Tapi tidak kebetulan kita datang hari ini. Ada amin. Untuk mengalami pintu terobosan. Haleluya. Daud maju. Ketika Daud maju, membuat keheranan Raja Saul. Betul? Hebat banget anak muda ini, berani sekali dia maju. Kita saja punya tentara ya yang dekat-dekat, hebat, pengalaman di medan perang, pada mundur semua. Sampai kakak-kakaknya Daud panggil Daud, berkata, ngapain lu maju? Nah, perhatikan tuh kambing domba yang kau jaga itu. Ya. Tetapi justru yang bicara, kenapa Daud kamu maju? Justru yang ngomong begitu yang mundur, lucu kan? Seharusnya yang maju yang bilang begini, kenapa kamu mundur? Ini kebalik. Yang mundur bilang begini kepada yang maju, kenapa kamu maju? Kebalik. Itulah keadaan sekarang. Jangan kita dipermalukan oleh orang dunia. Betul saudara. Itu yang saya heran. Berani ke mall, berani ke kerumunan, tidak berani ke rumah Tuhan. Ini bingung kita sekarang ini. Ya. Di mall, di kerumunan bisa berjam-jam. Ibadah sudah bagus kayak begini. Jaga jarak, pakai masker. Terus cuma 1 jam lagi. Kok nggak ada yang nggak berani. Ini yang saya lihat. Bahkan kadang-kadang yang menasihati. Kok maju adalah orang yang takut ke ibadah. Ini sekarang yang sedang terjadi. Yang nasihati kita, yang tegur kita pulang gereja, pulang ibadah. Yang negur, yang apa? Yang malas ke gereja. Ngapain lu ke gereja? Kebalik ini dunia. Tapi itu yang terjadi saudara. Saya tahu susah bilang amin karena pakai masker semua ini. Suasana kayak malam kudus sunyi senyap ini. Tapi berani maju ibadah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya sudah, kalau kita sudah seperti begini, kita maju ada hikmat Tuhan. Apalagi yang ditakutkan, serahkan sama Tuhan. Ada amin? Saya gembala sejak September 2020. Ya sampai sekarang ibadah kita seperti ini, maju terus. Memang ada 1-2 yang kena. Tapi tidak membawa klaster, tidak membawa dampak. 1-2 hari, 3 hari karantina, sembuh sudah semua. Ada amin? Kenapa? Karena Tuhan bela. Karena kita maju tidak nekat.
Contoh nekat. Nggak apa-apa, ada Tuhan, nggak usah pakai masker. Nggak apa-apa, ada Tuhan, nggak usah cuci tangan. Terus apa? Cuci muka. Ya kan? Itu namanya nekat. Tapi kita maju, kita tanya Tuhan. Sehingga Tuhan bilang apa? Maju. Ada amin? Sama dengan Daud. Ya, ditertawakan oleh Goliat. Ya. Goliat bilang begini kepada Daud, lu maju dengan tongkat. Lu kira ini saya ini siapa? Daud bilang begini, dengar Gol, ya, gua maju pakai tongkat, ya, karena Tuhan sudah menyerahkan engkau ke tanganku. Hari ini luar biasa beraninya. Hari ini engkau mati di tanganku, ya, hanya dengan tongkat. Ada amin saudaraku? Apa artinya tongkat? Otoritas. Katakan otoritas. Ayo Bapak Ibu hari-hari ini untuk kita mengalami pintu terobosan. Belajar seperti Daud. Berkelahi, melawan Goliat. Artinya apa? Tampil dan maju, berani. Tapi berani tidak nekat. Pakai tongkat. Artinya apa? Saudara dan saya pasti alami pintu terobosan. Yaitu apa? Mengenakan otoritas Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun saya pakai masker tapi suara kedengaran kan? Jelas? Ada sukacita? Haleluya. Kenakan otoritas. Saudara dan saya sudah diberikan kuasa. Tapi kalau tidak mengenakan kuasa Tuhan, maaf, tidak terjadi apa-apa. Saya kasih contoh. Status anggota, status polisi. Anggota polisi. Dari mana kita tahu dia anggota polisi? Karena seragam. Bahkan mungkin jabatannya sudah sampai di mana pangkatnya. Bisa saja sudah sampai di kolonel, sampai ke jenderal. Tetapi dengar, walaupun dia pangkat jenderal, lalu dia ke jalan raya, dia tidak mengenakan baju polisi, lalu nekat berhentikan tuh mobil-mobil. Kita yang bawa mobil pasti akan apa? Lu siapa? Ya kan? Padahal dia itu pangkat sudah tingkat tinggi, jenderal. Dihentikan tuh mobil. Tapi karena dia tidak pakai baju polisi, kita menertawakan. Bahkan kita anggap, so miring ini orang. Siapa dia ini? Mengerti saudara? Sama dengan kita. Tampil dan maju. Kenakan kuasa Tuhan. Oke, Pak Ferry seperti apa mengenakan kuasa Tuhan? Maju, tampil, pakai nama Tuhan, amin. Lawan musuh katakan, ada kuasa di mulut kita, ada amin. Dalam nama Yesus, sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, ekonomi dipulihkan. Dalam nama Yesus, aman dalam lindungan Allah. Dalam nama Yesus di tempat saya berada, kerumunan dimanapun saya berada, dalam nama Yesus tidak tertular COVID-19. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Itu. Kenakan itu, perkatakan itu. Saya selalu di mana-mana. Aduh, apalagi khotbah di mana-mana, apalagi kalau Jumat kadang-kadang asik-asik ngeri itu. Khotbah di tempat-tempat kementerian demikian, sudah pasti tes melulu. Ya, saya hampir tiap bulan ini tes terus. Besok lagi hari Selasa harus tes lagi. Karena melayani di satu pernikahan lagi. Ya. Awal bulan tes lagi. Karena harus khotbah di Palu. Hampir tiap bulan tes terus. Jadi asik-asik ngeri. Tapi tetap jaga iman kita. Tetap percaya. Tapi apa? Jaga imun. Amin. Jaga juga imun, makan yang benar. Nggak usah pusing lagi tuh soal langsing-langsing. Nggak apa-apa langsung sekarang. Yang penting jaga imun. Ada amin. Sekarang nggak usah bilang ke istri saya, apalagi ini. Jaga. Tuhan bilang kita ini berani tapi jangan nekat. Amin. Jaga kesehatan. Tapi yang terutama jaga keselamatan. Itu prinsip yang selalu saya bawa di mana-mana. Ada dua hal. Satu, jaga iman, jaga imun. Dua, jaga kesehatan, tapi jaga keselamatan yang kekal. Jadi keseimbangan. Maju, tapi tanya Tuhan lagi. Tuhan, bolehkah aku maju? Itu artinya apa? Minta hikmat Tuhan. Maka Tuhan yang bilang, maju, jangan takut.
Tuhan kasih hikmat. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saudara dia lihat. Ketika Daud mengambil tongkat. Amin. Apa? Tuhan memberikan. Ulangi. Tuhan menyediakan. Jadi mungkin ada yang bertanya begini. Pak Ferry. Kenapa yang Daud pilih 5 batu? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 2? Pasti kepikir itu. Saya juga kepikir kok. Iya ya. Kenapa diambil 5? Ya. Padahal mau ambil berapapun juga. Memang Tuhan sudah serahkan Goliat mati di tangannya. Tapi ini. Jadi saudaraku, saya dapatkan hikmat. Ketika kita tampil dan maju. Amin. Kita melawan Goliat. Ya, melawan masalah dan seterusnya yang ada sekarang ini. Lalu kita mengenakan otoritas Tuhan. Maka ketika kita mengenakan otoritas Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan apa yang harus kita lakukan. 2, ketika kita mengenakan otoritas, ketika kita maju, maka Tuhan, amin, sudah memberikan kepada kita pengertian apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan sudah menyediakan untuk kita lakukan. Nangkap saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dengan kata lain, ya, Daud mengambil tongkat. Lalu Tuhan sudah memperlihatkan, Tuhan sudah menyediakan ada 5 batu yang licin. Sudah pasti di situ Tuhan yang berikan itu. Ada amin. Saudara dan saya. Jangan mundur ya. Tampil dan maju. Kenapa? Karena kita akan diberikan apa? Anugerah Tuhan. Kita hidup karena anugerah. Karena anugerah. Tuhan sudah menyediakan. Jadi anugerah itu bukan kita. Tetapi pemberian Tuhan. Ada amin? Jadi Daud maju. Daud tampil dan maju. Lihat ada 5 batu yang licin. Itu bukan Daud yang pilih-pilih. Tapi memang ketika dia maju. Tuhan perlihatkan. Nih, ambil ini yang 5 batu yang licin. Itu Tuhan yang sediakan. Ada amin? Saya percaya di masa pandemi ini. Sesulit bagaimanapun keadaan. Mungkin kita tidak punya pengalaman dalam hal-hal bisnis dan seterusnya. Mungkin banyak hal-hal yang mengalami tekanan, pengurangan dan seterusnya. Tetapi Tuhan akan kasih hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? 2, Tuhan sudah sediakan itu. Tuhan sudah sediakan itu. Kenapa? Karena kita tidak mundur. Kita seperti Daud, tampil dan maju. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Kita akan mengalami sebenarnya apa? Hidup karena anugerah. Kita akan alami ini, hidup karena anugerah. Kita akan alami ini, penyediaan Tuhan. Ya, di tengah-tengah Goliat ini, di tengah-tengah bangsa Filistin seperti keadaan ini, maka perkenan Tuhan akan nyata. Amin. Anugerah Tuhan nyata atas kita. Jadi jangan takut bicara anugerah. Tapi yang ketiga yang menarik di sini. Batu yang diambil oleh Daud, itu ditaruh di kantung. Amin. Haleluya. Artinya apa? Saudara saya hari-hari ini sudah disediakan Tuhan. Tetapi jangan sia-siakan anugerah itu. Itu maksudnya. Jangan takut bicara anugerah. Tapi hidup dalam anugerah juga. Menerima anugerah. Tapi hidup dalam anugerah. Sama seperti Daud. Daud itu apa? Hidup dalam anugerah Tuhan. Yaitu apa? Batu-batu yang Tuhan kasih. Batu-batu yang Tuhan perlihatkan. Dia taruh di kantung. Artinya apa? Dijaga. Amin, amin. Tuhan mau hari-hari ini. Jaga hati. Katakan jaga hati. Jaga keluarga, jaga unity, jaga kekudusan. Itulah integritas. Ada amin. Tuhan mau hari-hari ini. Kita yang sudah menerima anugerah. Oleh karena kita tampil dan maju. Oleh karena kita mengenakan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang Tuhan mau hari-hari ini. Miliki kesetiaan. Miliki komitmen. Itu disebutkan kita menjaga anugerah yang Tuhan sudah percayakan. Jangan sombong. Amin. Tetap rendah hati. Jaga hati. Jangan ada kepahitan lagi. Jaga hati. Terus hidup di dalam pengampunan. Ada amin.
Jaga unity, artinya apa? Pastikan kita selalu bersama ibadah. Saling menguatkan, saling membangun. Contoh, kita sama-sama tertawa sama-sama. Kan tambah semangat. Coba keluar dari sini, ketawa sendirian. Lain lagi ceritanya kan? Karena itu keunitian. Kita jaga. Ada amin? Ya, jaga kekudusan. Tidak ada yang kebal dosa. Tapi Tuhan minta ketika kita buat dosa, jangan sembunyikan dosa. Kita akui pada Tuhan. Ada sukacita. Itulah orang yang hidup dalam anugerah. Bukan cuma menerima anugerah. Bukan cuma menerima anugerah. Tetapi hidup dalam anugerah. Ya, ketika Daud diberikan Tuhan. Ketika Daud diperlihatkan 5 batu yang licin. Maka Daud jaga itu. Amin. Dan saatnya dilepaskan. Oh haleluya. Maka batu-batu tersebut itu pas di jidat Goliat. Hari-hari ini Tuhan sedang memperlengkapi gereja Tuhan. Tuhan sedang memperlengkapi kita untuk kita meraih kemenangan di masa pandemi ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Satu lagi ya, tampil dan maju seperti apa tampil dan maju. Markus pasal 5. Kita lihat di sini lagi ya, Markus pasal yang ke-5. Seperti apa yang dimaksud dengan tampil dan maju? Markus pasal yang ke-5. Bagaimana kita belajar tampil dan maju seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ada amin? Yang sakit pendarahan. Kita belajar di sini. Apa yang dimaksudkan dengan tampil dan maju? Ayat 27. Markus pasal 5 ayat 27. 2-3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia agak keras. Ia, tengok saya dulu. Di tengah orang banyak. Berarti nak mudah. Di tengah kerumunan orang banyak dia mau mendekati. Mengapa? Karena dia punya penyakit yang besar, betul? Dia sudah ke tabib 1. Tidak ada perubahan. Bahkan semakin buruk keadaannya. Ini tidak masuk akal. Kondisi sudah sakit parah. Terus dia lihat banyak orang. Lalu dia mau mendekati. Kata mendekati dia mau maju. Luar biasa. Dan bahkan di ayat, yuk kita lanjut. Ayat yang ke-28. 23. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seterusnya dia sembuh betul. Jadi tampil dan maju seperti apa? Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Sudah kondisi sakit. Saya tahu. Ini yang terjadi hari-hari ini. Penyakit sedang merajalela, betul. Penyakit sedang merajalela. Tetapi pesan Tuhan hari ini, jangan fokus yang terbatas itu. Jangan fokus kepada penyakit. Jangan fokus kepada masalah ekonomi yang mungkin sudah alami di usaha. Mungkin turun dan seterusnya. Tapi mari pandang Yesus. Amin, amin. Tampil dan maju. Seperti perempuan itu berkata, asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia maju. Saudara dengar, perempuan ini tidak mungkin terjadi mujizat. Tidak mungkin alami pintu kesembuhan kalau dia tidak tampil dan maju. Betul? Ketika dia tampil dan maju, masalah pertama sakit dia. Masalah kedua orang banyak. Nak semudah itu. Kita lihat kan kalau antrian yang panjang, lalu ada yang mau nyalip, pasti kita marah. Kita berkata, hei mundur, belakang sana, macam-macam. Pasti dia mengalami sebagaimana. Tapi dengan sabar dia menunggu. Tapi dalam hatinya, aku jamah jubah Yesus. Aku pasti dapatkan Yesus. Sambil dia menunggu, aku pasti dapatkan Yesus. Ketika antrian datang, dia maju lagi. Sakit semakin parah, dia maju lagi. Asal ku jamah jubah Yesus. Tapi maju. Ada orang, ya kan, ngomong Tuhan, nak ibadah. Ngomong Tuhan berkati, tapi pelitnya minta ampun. Cuma diam-diam di tempat. Tapi perempuan itu, sementara dia menunggu, ya, ada kesempatan, dia maju. Ada kesempatan, dia maju. Sambil dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Hari-hari ini,
Saya tahu firman Tuhan itu begitu sederhana. Tapi ini yang Tuhan minta kita hari-hari ini. Di tengah pandemi, di tengah penyakit yang merajalela. Dan seterusnya, dan seterusnya. Di tengah keadaan ekonomi, apapun keadaan masalah keluar dan seterusnya. Jangan fokus kepada yang terbatas itu. Keluar dari keterbatasan. Untuk menerima kuasa yang tak terbatas. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Udah, waktunya masih ada? Cukup? Kok gak ada amin? Nggak mau pulang? Belum. Satu lagi. Saya cuma mau tunggu komando saja. Kalau bilang terus hajar sampai jam 3. Amin, amin. Ya, mari kita lihat lagi seperti apa tampil dan maju ya. Kita lihat. Mungkin ini yang ketiga yang terakhir ini. Seperti apa tampil dan maju. Ingat ya, yang pertama tampil dan maju seperti Daud melawan Goliat. Perhatikan 3 poin tadi ya. Yaitu apa? Kenakan otoritas. Amin. Terus hidup dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Dan taruh di kantung gembala. Artinya apa? Jaga karunia, jaga anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jaga hati. Amin. Jangan terlalu banyak jaga hati orang, jaga hati masing-masing, ya. Jaga unity, terus saling menguatkan, membangun satu sama lain, bersama-sama kita kuat. Ya, jaga kekudusan, jaga keluarga, hidup dalam pengampunan. Amin, amin. Yang kedua, seperti apa tampil dan maju? Seperti perempuan yang sakit pendarahan. Dia tidak berhenti. Dia tetap memperkatakan bahwa asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Ada kesempatan dia maju. Ada kesempatan dia maju. Hari-hari ini kalau memang kita merasa Tuhan kapan. Tapi kata kapan, jangan mundur. Jangan berkati, malas menabur. Ya kan? Jangan Tuhan lakukan terobosan. Tapi tidak maju-maju, tidak ibadah. Tidak ada keintiman, tidak suka hadirat Tuhan dan seterusnya. Tapi terus maju. Sambil maju terus hidup dalam firman. Ada amin. Terus lakukan. Dan akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan. Kita terima kuasa tak terbatas. Ada sukacita? Yang ketiga. Tampilan maju seperti apa? Mazmur 84. Buka. Mazmur 84 ayat 7 dan 8. Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 7 dan 8. Saudara, Mazmur 84 di ayat 1 itu ditulis ya. Itu ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Katakan Bani Korah. Ya, lihat di ayat 7 berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan, makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Tampilan maju yang ketiga, seperti apa tampilan maju? Seperti majunya Bani Korah. Saya sedikit bicara Bani Korah. Siapa Bani Korah? Menurut tradisi, Bani Korah ini adalah keturunan Korah. Siapa tuh Korah? Di Bilangan pasal 16 dan 17, Korah ini adalah salah satu pemimpin yang diangkat Musa. Dan Korah ini memberontak kepada Allah. Dan kita tahu ceritanya. Korah dan keturunannya, Korah dan pasukannya, dan Korah para pengikutnya, dan yang ikut memberontak dengan dia, itu mati semua. Di mana tanah terbelah, dan mereka semua dikubur, ditutup lagi dengan tanah. Begitu ceritanya. Dan itu menurut tradisi Yahudi turun-temurun. Sampai muncul Bani Korah ini. Kenapa? Bani Korah ini karena keturunan pemberontak mereka tidak dianggap. Mereka tidak dipedulikan. Mereka disiksa. Mereka dianiaya. Mereka mengalami tekanan. Mereka dicap pemberontak. Tapi yang luar biasa, mereka tidak mundur. Itu dia. Amin. Mereka tidak mundur. Tapi Alkitab berkata, mereka diam di rumah Tuhan. Saling memuji-muji Tuhan. Amin. Mereka melintasi lembah Baka. Dari lembah yang berair mata menjadi lembah yang bermata air. Bahkan mereka terus berjalan, tambah lama tambah kuat. Ada sukacita.
Yang ketiga saudaraku, tampil dan maju seperti Bani Korah. Amin. Yang mau bayar harga. Yang mau melewati. Yang mau melintasi. Dan apa? Ada puji-pujian. Tampil dan maju yang ketiga, banyak bersyukur. Seperti Bani Korah. Amin. Banyak memuji Tuhan. Saudaraku, sambil kita maju, kita ingat Tuhan itu baik. Kalau perempuan tadi maju sambil berkata, aku pasti sembuh. Iya kan? Tapi Bani Korah sementara diejek, sementara difitnah, di-isu. Apa tuh isu? Istimewa untuk you. Iya kan? Sementara mengalami tekanan, mereka terus memuji-muji Tuhan. Mereka terus diam di rumah Tuhan. Amin. Mereka terus berjalan menghadap Allah di Sion. Wah, haleluya. Saudara, yang ketiga, seperti apa tampil dan maju? Yaitu banyak bersyukur. Kok gak ada amin nih? Haleluya. Saya lihat muka saudara, muka-muka bersyukur. Amin. Muka-muka bersyukur. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Di tengah pandemi ini tapi selalu bersyukur. Di tengah pandemi ini selalu diam di rumah Tuhan. Di tengah kondisi ini terus menerus memuji-muji Tuhan. Padahal banyak tekanan. Padahal banyak masalah. Tapi selalu berkata, Tuhan itu baik. Ada sukacita? Sudah selesai ya? Yuk berdiri sudah. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Jangan mundur saudara. Kita maju karena Tuhan. Di tengah pandemi ini, saudara alami ini pintu terobosan. Kuncinya tampil dan maju. Haleluya. Makasih Tuhan. Bagi Tuhan angkat tangan kita. Tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ku yakin saudara. Saat kau berfirman, yakin dan percaya. Ku menang seperti wanita memperkatakan, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Berjalan oleh perkataan sambil mengucap syukur. Melangkah selalu memuji Tuhan. Walaupun tekanan masalah, Tuhan tetap baik. Jangan dengan tangan kosong. Kenakan otoritas Tuhan. Hidup dalam anugerah. Angkat tangan kita. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman percaya. Melangkah karena percaya. Tampil dan maju karena iman. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Musik menyembah Tuhan. Mari kita berdoa dalam roh. Tampil dan maju. Maju karena iman. Maju karena percaya. Tuhan sudah menyerahkan musuh itu ke dalam tangan kita. Pintu terobosan terjadi. Pintu mujizat. Pintu kesembuhan
kesembuhan, pintu ekonomi, pintu kelimpahan. Oh, pintu kekayaan. Oh, Bapa, pintu keberanian. Oh, haleluya, haleluya. Angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan sama Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya. Bagiku ku diangkat. Katakan sama Tuhan, ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.